Apalagi kalau segala kopi ini memang mata-mata semua ya di sini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tenleko, yang kami hormati Bapak Imam beserta staf penghulu dan Bapak Ibu yang hadir pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, beserta anak-anak sekalian yang insya Allah dirahmati kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua. Semoga kita yang berada di tempat ini dikumpulkan nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kehadiran kita pada malam ini adalah kehadiran yang istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena tentu kehadiran kita pada malam hari ini bukan hanya berkaitan dengan diri kita, tetapi kehadiran kita pada malam ini adalah bukti bahwa kita orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengarkan apa yang kemudian akan kami sampaikan, karena tentu apa yang kemudian kami berdiri di sini, kalau hanya kemudian kami sampaikan tanpa kemudian didengar dengan baik dan diamalkan, maka percuma. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di antara kuburan-kuburan. Ketika beliau berjalan bersama dengan para sahabatnya, beliau berkata, semoga orang-orang yang meninggal ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikumpulkan nantinya bersama kita semua. Dan semoga nantinya kami, saya melihat saudara-saudara kita nantinya. Siapa saudara-saudara kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian ditanya oleh para sahabatnya, bukankah kami ini adalah saudara-saudara? Lalu kemudian menjawab, tidak, kalian itu bukan saudara-saudara, kalian adalah sahabat-sahabat. Tetapi yang nantinya akan menjadi saudara-saudaraku, yang nantinya aku anggap sebagai saudara, adalah mereka yang lahir setelah aku meninggal. Mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah bertatap muka denganku,
tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka selalu bersalawat kepadaku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita melihat apa yang menjadi tema pada malam hari ini, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang menjadi pertanyaan kepada kita semua Bapak Ibu yang hadir pada tempat ini, di dalam kehidupan kita sampai saat ini, sudah berapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita amalkan? Sudah berapa banyak ajaran-ajaran yang beliau sampaikan kepada kita, kita lakukan? Karena tahukah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa keberadaan kita nantinya, apakah kita nanti akan bersama dengan Rasulullah di surga ataukah tidak, itu tergantung bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita semua. Contoh yang paling sederhana Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Maka menjadi pertanyaan, apakah kita ketika bertemu dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kita sudah senyum atau belum? Atau sebaliknya, mungkin karena kita pernah ada masalah dengan tetangga kita, senyum saja sih, baku dapat muka marah, muka busuk. Padahal senyum itu gampang sekali, dan itu merupakan ajaran dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita menghidupkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu? Ini harus menjadi perhatian bagi kita semua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ada di antara kita yang sudah melaksanakan maulid mungkin 20 kali, 30 kali, 40 kali. Karena di setiap tahunnya kita selalu memperingati maulid Nabi. Tetapi yang menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu, apakah maulid Nabi yang kemudian selalu kita laksanakan setiap tahun sudah betul-betul menjadikan kita orang yang dikenal, mengenal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Contoh sederhana, anak-anak yang di sini, kalau ada yang kemudian mampu menjawab apa yang Ustadz tanyakan, Ustadz ada 50.000. Jadi kalau anak-anak bisa menjawab benar, Ustadz akan kasih 50.000. Jadi dengar dengan baik. Saya kasih keluar uang dulu biar kalian percaya. Yang merah-merah nanti dulu, pertanyaan yang lebih sulit lagi. Ini 50.000 dulu. Pertanyaannya sederhana, angkat tangannya jam beribu. Angkat tangan dulu, baru kalau Ustaz suruh jawab, baru jawab. Oke? Pertanyaan pertama. Nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Yang tahu angkat tangan jam beribu. Oke? Yang tahu angkat tangan jam beribu. Sebutkan nama-nama dari anak-anaknya Nabi. Saya. Oke, sebagai petunjuk saya, anak-anak Nabi itu ada 7 orang.
Jadi sebutkan ketujuh namanya, tidak perlu nama lengkap. Yang penting nama panggilan nanti saya kasih. Ada? Kira-kira ada? Oke, pertanyaan selanjutnya nanti. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sudah melaksanakan begitu banyak maulid. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah maulid-maulid yang selalu kita laksanakan ini sudah betul-betul membuat kita, anak-anak kita mengenal baginda Rasulullah? Ustaz kasih turun sedikit. Siapa yang bisa sebutkan kapan, tanggal berapa, dan bulan apa Rasulullah itu lahir? Angkat tangan. Tanggal berapa dan bulan apa Rasulullah itu lahir? Satu, dua, anak-anak bersama papa. tiga. Oke, jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi inilah yang harus menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Anak-anak kita sekarang ini sudah tidak lagi betul-betul mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mungkin tahu, tapi bagaimana anak kita? Kedepannya akan seperti apa? Inilah yang harus menjadi perhatian bagi kita, bahwa jangan sampai perayaan maulid itu hanya akan menjadi perayaan tanpa kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa wahai anakku, Nabi Muhammad SAW itu lahir tanggal sekian, anaknya itu sekian sekian sekian, bapaknya itu bernama ini, ibunya itu bernama ini. Itu yang paling penting yang harus kita ajarkan kepada generasi-generasi kita ke depan. Karena nantinya saya pribadi atau mungkin orang tua kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jadinya kalau kata punya anak-anak yang sekarang ini dengan tidak tahu siapa Nabi? Ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Maka tema yang kemudian diangkat, menghidupkan sunnah Nabi, itu kemudian tidak akan mampu kita laksanakan kalau kita saja tidak mengenal siapa Nabi kita. Apa keutamaan Nabi kita? Kalau kita tidak mengenal itu, lantas bagaimana kita mau menghidupkan sunnah-sunnahnya? Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami menginginkan bahwa momentum Maulid Nabi pada hari ini, pada malam ini, haruslah menjadi momentum bagi kita semua, bagi orang tua yang memiliki anak-anak, bagi guru-guru yang mengajarkan siswa dan siswinya. Patutlah bagi kita untuk momen-momen sekarang ini kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa betapa luar biasanya baginda Rasulullah, bahwa betapa luar biasanya jasa beliau sehingga kita hari ini, malam ini ada di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man abad, kecuali orang-orang yang tidak mau. Lalu Rasulullah kemudian ditanya para sahabat,
Siapa itu orang-orang yang tidak mau masuk surga? Kemudian Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang-orang yang taat kepadaku, yang mengikuti sunnah-sunnahku, maka mereka adalah orang-orang yang nantinya akan masuk ke dalam surganya Allah. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, siapa yang tidak taat, siapa yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnahku, maka dia termasuk orang-orang yang tidak mau masuk surga. Apakah kita mau masuk surga atau tidak? Maka dari itu, mari kemudian kita sama-sama berkomitmen. Mari kemudian kita sama-sama menjanjikan ke dalam diri kita pribadi, saya sebagai